Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk hari ini atau sore ini kita akan membahas tentang materi simpulan dan saran. Selanjutnya, apa itu simpulan? Simpulan itu merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan. Simpulan itu berisi memuat jawaban atas pertanyaan penelitian dalam bentuk substantif. Yang kedua dalam bentuk esai, bukan numeralial. Berarti maksudnya adalah di sini sebuah esai deskripsi yang menjelaskan tentang simpulan akhir. Selanjutnya, simpulan itu pada umumnya eh, terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Yang kedua, kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Yang ketiga, kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Selanjutnya, saran. Saran berarti suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Jadi maksudnya adalah saran itu adalah yang diberikan kepada pembaca. Jadi penelitian kita yang pastinya akan dibaca oleh banyak orang. Jadi saran ini sebagai himbauan kepada pembaca agar melanjutkan penelitian kita seandainya ada yang belum ada tambahan dari situ. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Selanjutnya, saran memuat implikasi temuan penelitian dan atau saran-saran yang pada tindakan praktis atau pengembangan teoritis pada penelitian lanjutan. Selanjutnya, teknik pengambilan simpulan. Yang pertama, penyimpulan teknik non-statistik. Pada tahap ini, simpulan digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data kualitatif. Caranya adalah membuat kriteria. Yang kedua, membuat ukuran yang mencerminkan tingkat-tingkat kesimpulan. Yang ketiga adalah menyimpulkannya. Dari hasil kriteria, ukuran itu nanti akan disimpulkan. Yang kedua, menyimpulkan statistik sederhana. Cara penyimpulan statistik sederhana adalah cara penarikan kesimpulan dari data yang diformulasikan dalam bentuk rasio atau perbandingan atau persentase. Caranya mencari atau membuat sendiri kriteria standar. Yang kedua, membuat ukuran-ukuran yang mencerminkan tingkat-tingkat penyimpulan. Yang ketiga adalah menyimpulkannya. Jadi, yang pertama adalah mencari atau membuat sendiri kriteria. Jadi kita mengkriteriakan sendiri-sendiri. Yang kedua, membuat ukuran yang mencerminkan tingkat-tingkat penyimpulan. Yang terakhir adalah menyimpulkannya. Yang ketiga, penyimpulan statistik. Cara penyimpulan statistik adalah cara pengambilan kesimpulan dari data-data kuantitatif yang diolah dan dianalisis dengan rumus-rumus statistik. Teknik penulisan simpulan. Sampaikan rumusan masalah yang dibentuk dalam karya tulis, kemudian dilanjutkan dengan hipotesis atau pembahasan rumusan masalah tersebut. Jadi kesimpulan tersebut mengacu pada rumusan masalah yang akan dijawab pada hasil dan pembahasan dan akan ditemukan simpulan tersebut. Yang kedua, buat dalam bentuk paragraf yang pasti penulisan simpulan itu dalam bentuk deskripsi paragraf. Yang ketiga, tidak mengulang hasil secara verbatim atau sama persis atau copy paste. Itu perlu diingat. Selanjutnya, teknik penulisan saran. Saran harus berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian, tidak mengada-ngada, jadi sesuai dengan fakta. Terus yang kedua, kalau penelitian harus dilanjutkan, yang bagian mana atau bagaimana, seperti apa, itu perlu dijelaskan di saran.
Terus yang ketiga bersifat objektif. Objektif itu tidak ada unsur subjektivitas. Jadi sesuai dengan data dan fakta. Next, saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik, antara lain yaitu diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Jadi, kesemua saran tersebut atau unsur-unsur ini adalah bagaimana cara kita sebagai penulis menyarankan kepada pembaca untuk memberikan atau memfollow up terhadap penelitian kita yang dirasa ada tindak lanjut dari penelitian yang akan dilakukan oleh pembaca selanjutnya, seperti itu. Next, fungsi dan tujuan, yaitu simpulan untuk mengetahui gagasan atau ide pokok dapat diambil oleh dari karya ilmiah. Saran untuk memberi rekomendasi kepada penulis dan pembaca karya ilmiah. Perbedaan simpulan lebih bersifat menarik garis besar mengenai analisis yang telah dilakukan peneliti, sedangkan saran adalah konsep-konsep tambahan yang ditawarkan peneliti yang masih di dalam lingkup masalah yang diteliti. Jadi perbedaannya seperti itu. Contoh, kesimpulan dari paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah penggunaan bahasa baku dalam jurnalistik, penulis menyimpulkan bahwa bahasa dalam jurnalistik tidak diharuskan menggunakan satu bahasa, namun bisa juga dengan memadukan dengan bahasa lain, namun dengan penggunaan yang tepat. Bahasa Indonesia dapat dikembangkan dengan dipadukan dengan bahasa Melayu maupun bahasa yang lain dalam penerapannya di dunia jurnalistik. Ini kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah bagaimana hasil dari sebuah penelitian atau hasil dari sebuah hipotesa yang sudah dilakukan pada rumusan masalah yang di pertemuan sebelumnya. Contoh saran untuk pengembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen PT perguruan tinggi kumpulan contoh makalah untuk masa yang akan datang, yaitu perlunya penambahan peralatan komputer dalam penerapannya dengan sistem yang dijalankan sehingga operasi kerja sangat cepat dan tepat. Untuk mengoptimalkan penggunaan komputer, dianjurkan untuk melatih dan membimbing user atau pegawai sebagai operator komputer. Jadi itu penjelasan singkat tentang kesimpulan dan saran. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan dimengerti, dan untuk selanjutnya akan kalau ada kurang jelas atau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada dosen masing-masing. Terima kasih saya ucapkan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.